Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adil Muhammad dengan 3 digit NPM terakhir 138. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3 dari ujian akhir semester metode numerik. Oke, jadi di sini nomor 3 itu diperintahkan untuk menghitung integral 0 sampai 100 fungsinya e pangkat min x per 1 plus akar x ditambah x kuadrat dx. Nah, metode yang digunakan ini adalah ada metode Riemann, trapesium, Simpson 1/3, dan terakhir Simpson 3/8. Buat program untuk menyelesaikan nomor 3, kemudian hitung nilai diferensial, terus nilai eksaknya, kemudian hitung nilai rata-ratanya. Oke. Kemudian file kode program itu satu file. Usernya bisa memilih akan menggunakan metode apa untuk menghitung integralnya. Dan programnya dibuat dalam C atau C++. Jadi di sini saya menggunakan bahasa C++. Pertama-tama di sini include-nya itu ada seperti ini: stdio.h, stdlib.h, math.h, dan iostream. Terus menggunakan using namespace std. Kemudian di sini ada exact value. Nah, exact value ini merupakan nilai eksaknya yang saya dapatkan melalui Excel. Jadi di sini Excelnya menggunakan perhitungan manual, menggunakan fungsi quad f dengan parameternya fungsinya, kemudian x-nya sini ya, terus ada batas bawah dan batas atas. Nah, di sini nilai fx-nya ini adalah eksponen min x dibagi dengan dalam kurung 1 plus akar x ditambah dengan x kuadrat. Nah, di sini saya masukkan quad f dengan fx-nya yaitu a1, kemudian titik koma x, titik koma 0 batas bawahnya, dan terakhir batas atasnya 100. Nah, berdasarkan ini kita dapatkan nilai 0,436420373. Jadi saya copy nilai tersebut dan masukkan ke dalam sini, double exact value ini. Nah, kemudian di sini ada fungsi-fungsi yang digunakan untuk mempermudah menyelesaikan programnya. Jadi di sini ada fungsi x untuk mendefinisikan fx-nya. Parameternya ada x, eksponen min x per 1 plus square root x ditambah power x, 2. Oke. Kemudian di sini ada h value untuk mendapatkan nilai dari h-nya. Parameternya ada 3, yaitu batas bawah, batas atas, dan juga ada jumlah pembaginya. Nah, h ini adalah b minus a dibagi piasnya atau n-nya. Kemudian di sini akan dilakukan cout untuk menampilkan nilai h-nya. Kemudian dikembalikan nilai h tadi. Nah, di sini ada void clear screen. Ini digunakan untuk tampilan, yaitu membersihkan layarnya. Jadi kalau misalnya Windows kita pakai sistem CLS, kalau misalnya selain Windows, misalnya Mac gitu kan, Mac saya taunya pakai sistem clear, tapi nggak tahu lagi kalau Linux atau Unix. Kemudian di sini ada fungsi display results untuk menampilkan hasil perhitungannya. Parameternya ada results, yaitu nanti hasil perhitungan dari metodenya, dan ada string name. Nah, ini nama dari metodenya. Jadi kita akan print pertama-tama ini cout nama metodenya dulu, terus kita cout nilai dari perhitungan metode, kita cout nilai eksaknya, kemudian terakhir kita cout lagi nilai errornya, yaitu absolute result minus exact value. Nah, di sini ada metode yang pertama, yaitu metode Riemann. Nah, metode Riemann ini menerima 4 parameter, yaitu a, b, h, sama n. Nah, kalau kita lihat berdasarkan PPT ini, integrasi numerik, nilai dari integral Riemann ini, L-nya ini adalah h dikali sigma dari sigma fx dari 0 sampai n di sini. Oke, jadi berarti di sini mulai dari ketika x iterasi ke 0. Oke, jadi
di sini saya membuat I sama dengan A, jadi ini iterasinya sama dengan A karena A nya 0. Kemudian results-nya ini awalnya 0 dulu, kemudian X sama dengan A karena tadi X nya mulai dari 0 ya. Kemudian kita tambahkan dulu nilai results dengan fungsi fx yang iterasi ke 0 tadi. Terus X-nya mengalami increment sejumlah H, jadi bertambah sejumlah delta X, kemudian I-nya juga mengalami increment. Nah, ini akan berjalan terus selama nilai I-nya, nilai iterasinya masih kurang sama dengan nilai pembagi biasnya atau N-nya. Kalau misalnya sudah dapatkan nilai sigmanya, nanti nilai result tadi yang merupakan sekarang yang pada waktu ini tuh resultnya ini masih berupa sigma, kita kalikan dengan H. Sini ya, karena H dikali sigmanya. Jadi nanti setelah kita dapatkan sigmanya, kita kalikan nilai tersebut dengan H. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan fungsi tadi yaitu display results dengan parameternya adalah result yang sudah dikalikan dengan H tadi, kemudian nama metodenya yaitu Riemann. Nah, untuk metode kedua di sini ada trapezoidal method ya. Parameternya sama, batas bawah, batas atas, kemudian H, dan juga ada N. Resultsnya kita 0 dulu, terus X-nya sama dengan 0. Nah, perbedaannya di dalam trapezoida ini, iterasinya mulai dari 1, selama I-nya kurang dari N. Jadi I-nya sampai N-1, kemudian I-nya plus-plus. Nah, sebelum melakukan perhitungan, kita pertama-tama X plus sama dengan H dulu. Jadi, kita langsung skip ke X iterasi pertama. Kemudian resultsnya plus sama dengan 2 dikali fx. Jadi for loop ini untuk mendapatkan sigmanya. Ini berdasarkan rumus trapezoida yang ini, LH per 2 dikalikan dalam kurung F0 ditambah 2 sigma Fi dari I sampai N-1 plus Fn. Jadi dia mulai iterasi ke 1 sampai N-1. Karena dia mulai iterasi 1, berarti ini 1 sampai I kurang dari N, gitu kan. Kemudian ini mendapatkan sigmanya. Setelah didapatkan sigmanya, kita menambahkan nilai sigma tersebut dengan fungsi A dan fungsi B, karena di sini F0 dan Fn. Jadi F fungsi ketika iterasi ke 0 dan iterasi terakhir gitu. Setelah ditambahkan, kita kalikan nilai tersebut dengan H per 2 di sini ya. Ini karena dalam kurung, jadi setelah dapatkan nilainya, penjumlahan semua tadi, kita kalikan dengan H per 2. Setelah itu ditampilkan dengan cara yang sama, display results, result, nama metodenya trapezoida. Kemudian untuk metode Simpson 1/3, parameternya masih sama, A, B, H, sama N. Kemudian pertama-tama kita result itu sama dengan 0, kemudian X sama dengan A sama ya. Terus untuk metode Simpson ini, dia itu sigmanya itu dibagi berdasarkan iterasi ganjil atau iterasi genap. Jadi L-nya ini H per 3 dikalikan F0 ditambahkan 4 Fi, 4 sigma Fi untuk I ganjil, ditambah dengan 2 sigma Fi untuk I genap, kemudian ditambahkan dengan Fn. Nah, jadi karena itu saya menggunakan for loop lagi, hampir sama seperti trapezoida ini. Jadi dia mulai dari iterasi 1 sampai iterasi N-1, terus pertama-tama I-nya mengalami increment sejumlah H dulu, terus kita cek apakah nilai I-nya ini itu ganjil atau genap. Kalau misalnya dia genap, berarti ketika di modulus nilai I-nya di mod 2 itu akan menghasilkan nilai 0. Berarti kalau genap itu di sini resultnya ditambah sama dengan 2 dikali fx. Sedangkan kalau misalnya dia ganjil, otomatis dia masuk ke sini dikalikan dengan 4 ya fx-nya. Nah, setelah didapatkan nilai sigmanya di sini, saya menambahkan nilai tersebut dengan fa dan fb.
Kemudian hasil perhitungan yang sudah dijumlahkan dengan FA dan FB ini kita kalikan dengan H per 3. Kemudian ditampilkan dengan cara yang sama, yaitu display results dengan parameter results dan juga Simpson 1 per 3. Kemudian untuk Simpson 3 per 8 ini caranya sebenarnya itu sama dengan Simpson 1 per 3, masih menggunakan if else juga, cuman bedanya di sini tadi kan I modulus 2, sedangkan di sini untuk I modulus 3 ya sama dengan 0, dan I modulus 3 tidak sama dengan 0. Kalau misalnya dia kelipatan 3, berarti dia 2 dikali sigma Fi dari 0 sampai N-1, sedangkan kalau misalnya dia bukan kelipatan 3, 3 dikali sigma Fi dari 0 sampai N-1. Jadi kita menggunakan sistem yang kurang lebih sama, cuman bedanya di sini if-nya I modulus 3 sama dengan 0, kita results-nya plus sama dengan 2 dikali fx iterasinya. Ini salah ya, ini harusnya fx di sini. Ini juga fx ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya di sini resultsnya ditambah sama dengan FA plus FB. Kemudian hasil perhitungan tadi kita kalikan dengan H per 8 yang dikalikan 3. Di sini ya. Ini kan 3 per 8 dikali H sama aja sama H per 3 dikali H per 8 dikali 3. Kemudian untuk menampilkan results-nya kita display result, Simpson 3 per 8. Nah, kemudian di sini ada fungsi yang digunakan untuk menampilkan menu yang akan mereturnkan karakter ya. Jadi ini tampilan menunya, kita bisa memilih antara 1 sampai 5. Kalau pilih selain 5 nanti akan dikatakan pilihannya salah. Jadi kita membuat variabel select, kemudian kita menerima input user, kemudian kita kembalikan inputan tadi. Nah, kemudian ini ada fungsi mainnya. Pertama-tama karena ini integrasi dari 0 sampai 100, jadi kita langsung aja integer A sama dengan 0, terus B sama dengan 100, kemudian N yaitu jumlah piasnya ya, pembaginya. Kemudian ada kita membuat integer pilihan sama dengan menu. Jadi kita memanggil menu. Kita memanggil menu ya. Memanggil fungsi menu, kemudian nilai yang direturnkan dari menu tersebut nanti masuk ke variabel pilihan ini. Kemudian kita punya variabel wait. Nah, ini digunakan untuk menunggu inputan user untuk melanjutkan programnya. Nah, di sini ada while dengan syaratnya yaitu pilihannya tidak sama dengan 5. Jadi kalau kita lihat dari menu ini, 5 itu adalah akhiri program ya. Jadi selama inputan user bukan 5, kita akan melanjutkan loopingnya ya. Pertama-tama kita print dulu nilai fx-nya, kemudian kita print batas bawah, terus si out batas atas juga. Kemudian kita meminta inputan user untuk nilai piasnya atau nilai pembaginya. Kemudian di sini kita hanya ini sama dengan h value dalam kurung a, b, n. Kemudian kita menggunakan switch case untuk melakukan metode yang user pilih gitu. Kalau misalnya 1, kita akan memanggil fungsi Riemann method. Kalau 2, kita akan memanggil fungsi trapezoida. Kalau 3, kita pakai Simpson 1 per 3. Kalau 4, Simpson 3 per 8. Kalau misalnya inputan user selain 1, 2, 3, 4, 5, di sini akan ditampilkan input yang Anda masukkan salah. Kemudian di sini ada input apapun untuk melanjutkan program. Jadi ini untuk nge-pause aja gambarnya. Kalau misalnya user udah input, nanti kita akan melanjutkan program. Terus di sini ada clear screen. Kita clear, terus kita tampilkan lagi menu. Kemudian kita nanti balik lagi ke loopingnya di sini.
Jadi kita langsung uji coba aja. Sini kita clear dulu. Jadi misalnya di sini kita jalankan programnya. Oke. Bisa kita pilih untuk satu, yaitu metode Riemann. Ditampilkan fx-nya batas bawah batas atas, kemudian nilai n-nya misal kita inputkan 100. Nah, dari metode Riemann ini kita dapatkan nilai 1,14926. Sedangkan nilai eksaknya 0,43642. Jadi errornya cukup besar, yaitu 0,712839. Kemudian kita input apapun untuk melanjutkan program. Nah, akan dibersihkan layarnya dan ditampilkan lagi menunya. Misalnya kita pilih metode yang kedua, yaitu trapezoida dengan nilai n yang sama 100. Di sini nilai metodenya itu adalah 0,649259 dengan nilai eksak yang sama tadi ya, 0,43642. Nah, errornya itu 0,212839. Kita input apapun lagi. Terus kita coba yang metode ketiga, yaitu metode Simpson 1/3. Nilai n-nya sama aja 100 di sini. Nah, kita bisa lihat nilai metodenya itu 0,517591. Ini cukup mendekati nilai eksak dengan error 0,0811709. Kemudian kita coba untuk metode Simpson 3/8. Nah, untuk yang 3/8 ini kita coba dengan n yang sama 100. Errornya itu juga lumayan kecil, yaitu 0,104881. Nah, misalnya kita memberikan jumlah pembaginya, jumlah n itu jauh lebih besar, otomatis nilainya akan semakin akurat. Contoh tadi metode Riemann. Metode Riemann ini kalau misalnya n-nya 100 tadi nilainya tuh cukup jauh ya, errornya sampai 0,7. Kalau misalnya kita masukkan pembaginya itu sampai misal 100.000 di sini. Nih, kalau 100.000 hanya itu 0,001. Nah, nilai Riemann ini sangat mendekati nilai aslinya, yaitu 0,436927. Errornya 0,000506 seterusnya. Jadi ini semakin besar pembaginya, semakin mendekati nilai eksaknya. Kita coba juga misal untuk metode trapezoida dengan n-nya contoh sama 100.000, ini juga malah kecil banget nilai errornya. Kalau kita lihat dari sini itu udah sama ya, malah ya 43642, tinggal belakangnya aja yang mungkin ada sedikit perbedaan. Oke, terus kita akan mengakhiri program dengan menginputkan 5. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai program untuk menyelesaikan soal nomor 3. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.